Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami ada Fadli Ramadhani, peneliti Perludem, kemudian Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Mas Arya Bima, Jubir TPN Ganjar Mahfud, masih membahas mengenai dugaan pelanggaran kampanye. Saya ingin ke Pak Wihadi, Jubir TKN Prabowo Gibran. Pak Wihadi, tadi Mas Fadli dari Perludem menyatakan bahwa kampanye tidak harus selalu melontarkan visi dan misi, tetapi hadir di suatu tempat dan menunjukkan citra diri juga merupakan bentuk kampanye. Selain itu, kemarin Ketua Bawaslu juga sudah menyatakan bahwa Bawaslu melarang seluruh peserta pemilu untuk melakukan aktivitas politik apapun di kawasan Car Free Day. Tanggapan Anda, Pak Wihadi? Ya, jadi begini. Memang tidak salah kalau kita katakan bahwa kita sudah menjadi suatu peserta pemilu, dan tidak hanya calon presiden saja, anggota DPR pun juga kalau sudah menjadi peserta pemilu juga menjadi peserta pemilu. Tetapi kan kalau anggota DPR kan masa kita seorang ini datang ke Car Free Day juga tidak ada yang tahu juga kan. Jadi kan bukan berarti bahwa seakan-akan itu sesuatu hal yang harus disamaratakan. Tetapi intinya begini. Saya setuju dengan Mas Arya bahwa kita kembalikan kepada Bawaslu. Kalau memang ini ada pelanggaran, silakan saja saya laporkan kepada Bawaslu. Bawaslu yang menilai, dan kita tuntut ketegasannya juga bahwa ini apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena memang semua pasangan, semua partai-partai politik dan semuanya yang peserta pemilu itu tidak luput daripada adanya suatu pelanggaran, dan itu saya kira bukan hanya terjadi di capres atau pencalonan capres saja, tetapi pencalonan legislatif pun juga demikian. Jadi saya kira kalau memang sudah ada himbauan dari Bawaslu bahwa memang tidak boleh membagi-bagikan sesuatu di Car Free Day yang berkaitan dengan unsur pemilu, unsur konsultasi pemilu, saya kira kita harus taati bersama, dan itu adalah merupakan suatu bentuk ketegasan dari Bawaslu. Dan saya kira ya kita hormati semua dan kita laksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Bawaslu itu. Jadi saya kira ini kan merupakan sesuatu hal langkah ke depan bahwa kita menuju suatu pemilu yang damai, pemilu yang kita ini saling menghormati, dan kita dalam hal ini adalah bagaimana pemilu ke depan kita beradu domba. Saya kira ada sesuatu hal yang memang kita akan jalankan bersama. Jadi saya kira kita intinya kalau memang ada pelanggaran silakan saja. Baik, jadi pihak Anda siap ya jika dilaporkan dan juga diproses oleh Bawaslu terkait peristiwa ini, Pak Wihadi? Saya kira kalau memang ada yang laporkan dan Bawaslu silakan saja. Kalau memang itu kan itu sudah ada mekanismenya, Mbak. Ya, sudah ada mekanismenya bahwa kalau misalnya dianggap ada pelanggaran, ada yang melaporkan ke Bawaslu, saya kira itu sesuatu hal yang memang sudah biasa terjadi dalam konsultasi pemilu ini. Jadi saya kira hal-hal tersebut saya kira bukan sesuatu hal yang perlu kita. Pak Wihadi, satu lagi yang juga menjadi sorotan publik dan sudah dilaporkan ke Bawaslu adalah dugaan pelibatan anak-anak di kampanye Prabowo Gibran yang ada di Penjaringan Jakarta Utara, di mana Gibran Rakabuming Raka mengundang anak-anak naik ke atas panggung dan juga membagi-bagikan susu dan juga buku gratis di sana. Tanggapan Anda, Pak Wihadi? Jadi begini, kalau kita datang ke daerah satu perkampungan, mungkin nggak anak-anaknya kita suruh pergi semua? Kan nggak mungkin kan? Nah, kalau sekarang ini terjadi seperti itu, dan bagaimana kita memberikan, kita tidak pernah melibatkan, kalau kita bicara melibatkan anak-anak itu kita bawa dari tim kita, ya kan, kita bawa, kita eksploitasi di situ. Tapi itu kan bentuk spontanitas. Mana sih yang kita mengatakan bahwa kita masuk perkampungan nggak ada anak-anaknya, anak-anak memang kita usir semua, kan nggak mungkin juga. Artinya di sini kan kalau kita membagikan susu itu kepada anak-anak di situ, ya itu saya kira sesuatu hal yang memang spontanitas terjadi. Jadi saya kira ini tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, kalau memang seperti itu dianggap ada pelanggaran, silakan ke Bawaslu, silakan ke DKPP. Saya kira itu adalah sesuatu mekanisme yang bisa dilakukan oleh semua pihak, gitu kan. Tapi intinya bahwa Bawaslu tentunya akan tahu bahwa bagaimana kita dalam pelaksanaan pemilu itu, pelaksanaan kampanye itu seperti apa, gitu kan, yang dilakukan oleh pasangan yang dianggap melanggar. Oke, baik. Mas Fadli, kegiatan bagi-bagi susu juga tidak terjadi di Car Free Day saja, tapi juga ini saat
di Penjaringan Jakarta Utara, paslon nomor urut 2, ini cawapres nomor urut 2 membagi-bagikan susu dan juga buku gratis dan atau kepada anak-anak. Kemudian ada yang melaporkan kegiatan ini ke Bawaslu. Kalau menurut Anda, apakah ini merupakan bentuk pelibatan anak-anak di dalam aktivitas kampanye yang melanggar undang-undang pemilu, Mas Fadli? Ya, memang dalam aktivitas kampanye ini tentu rujukan kita adalah ketentuan hukum pemilu yang ada di dalam undang-undang pemilu. Yang harusnya semua peserta pemilu merujuk hal tersebut karena sebagian besar dari peserta pemilu sekarang yang juga adalah menyusun kerangka hukum itu. Nah, termasuk kan sekarang pembahasan peraturan KPU tentang kampanye kan juga sangat detail sekali kan, dirumuskan bersama-sama dengan DPR dan pemerintah. Jadi harusnya batasan-batasan kampanye mana yang boleh dan tidak boleh itu juga sudah sangat dipahami oleh semua peserta pemilu. Nah, terkait dengan aktivitas bagi-bagi buku, bagi-bagi susu, dan juga pembagian-pembagian yang lain ya dalam aktivitas kampanye peserta pemilu, dalam konsepsi kampanye tentu itu harus dilihat sebagai bagian dari aktivitas kampanye pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas yang kemudian membagi-bagikan semacam konsumsi kepada pemilih. Dan itu ada batasannya di dalam undang-undang pemilu. Maksimal tidak boleh lebih dari 100.000 seingat saya. Nah, tinggal dicek saja apakah yang dibagi-bagikan itu jumlahnya melebihi itu atau tidak. Dan kemudian yang kedua, tidak boleh membagi-bagikan uang tunai kepada pemilih. Jadi semua kalau kita bicara aturannya sudah ada. Baik. Nah, Bawaslu yang menurut saya sekarang jangan terlalu lambat merespon hal-hal yang seperti ini. Gitu. Dan juga perlu Mas Arya, kesadaran dari kita. Mas Arya Bima, ini di samping dugaan pelanggaran kampanye, justru ini TPN Ganjar Mahfud ini merasakan adanya ketidakleluasaan ya selama kampanye di Pilpres 2024 ini. Apa saja dan kemudian apa langkah yang akan dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud ke depan? Baik, sayang sekali kami mengalami gangguan komunikasi. Halo. Ya silakan Mas Arya. Kecenderungan ketidaknetralitasan memang terasa. Jadi ada kesepakatan kampanye damai yang waktu itu dihadiri oleh Bawaslu juga, oleh Panglima juga, oleh Kapolri juga, oleh Jaksa Agung juga. Itu adalah mewujudkan kehendak untuk kita secara serius bagaimana pelaksanaan kampanye ini tidak hanya soal sanksi-mensanksi tapi juga pendidikan politik untuk rakyat dan bangsa. Dan saya berharap instrumen Bawaslu ini tidak hanya sekedar instrumen pelengkap tapi juga punya gigi dan akhirnya peserta kampanye juga melihat sebagai institusi yang berwibawa. Jangan terlalu cair atau tidak tegas di dalam mensikapi berbagai tuduhan-tuduhan atau yang langsung dilihat oleh Bawaslu sendiri sebagai pelanggaran. Saya kira itu kita harus jaga situasi damai itu sebagai akibat karena netralitas dan penyelenggara berlaku adil, saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Arya Bima, Jubir TPN Ganjar Mahfud, kemudian Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Fadli Ramadhani, peneliti Perludem, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.